Dalam bab cerita ini, Dr. Grant, Timmy, dan Lex mencoba melarikan diri melewati jalur air Laguna yang tampak aman. Namun ternyata justru menjadi peristiwa yang sangat mengerikan bagi mereka bertiga. Inilah The Drivers, bab cerita paling menegangkan dalam novel Jurassic Park. Yeah. Yeah. Pada pagi hari, terdengar suara berderak samar-samar seperti api di rumah perapian. Lalu terdengar seperti sesuatu yang hangat dan basah. Secara perlahan, menggelitik pergelangan kaki Dr. Grant. Ia membuka matanya perlahan dan melihat sebuah kepala besar berwarna krem. Kepala tersebut meruncing dan mulutnya yang datar berbentuk seperti paruh bebek. Mata yang menonjol di atas mulut bebeknya yang datar itu tampak lembut dan jinak seperti mata sapi. Mulut bebek tersebut terbuka secara perlahan dan mulai mengunyah ranting-ranting dedaunan cabang tempat Dr. Grant itu duduk. Dr. Grant melihat gigi besar dan rata di pipi makhluk tersebut. Bibir hangatnya kembali menyentuh pergelangan kaki Dr. Grant, dan saat hewan tersebut terus mengunyah dedaunan, paruh bebeknya yang besar tersebut terangkat tinggi, dan Dr. Grant tertegun melihatnya dari jarak sedekat ini. Bukannya karena takut, sebab semua dinosaurus berparuh bebek adalah pemakan tumbuhan, dan yang satu ini tingkah lakunya benar-benar mirip seperti seekor sapi. Meskipun ukurannya sangat besar, gerak-geriknya begitu tenang dan damai. Sampai-sampai Dr. Grant sama sekali tidak terasa terancam. Ia tetap duduk diam di atas cabang pohon, berusaha tidak bergerak dan memperhatikan makhluk raksasa tersebut makan dengan tenang di hadapannya. Alasan Dr. Grant begitu terkejut bukan hanya karena ukurannya, tetapi karena ada sesuatu perasaan khusus dalam dirinya terhadap dinosaurus ini. Kemungkinan besar adalah seekor Maiasaura, sebuah dinosaurus dari zaman kapur akhir yang dulu ditemukan di wilayah Montana oleh John Horner. Dr. Grant adalah orang pertama yang menggambarkan spesies ini. Maiasaura memiliki bentuk bibir melengkung ke atas, membuat mereka terlihat seperti sedang tersenyum. Nama sendirinya berarti ibu kadal yang baik, karena para paleontologi percaya bahwa dinosaurus ini menjaga semua telurnya dengan penuh perhatian hingga semua bayinya mereka menetas dari cangkang telurnya dan cukup dewasa untuk bertahan hidup secara mandiri. Dr. Grant mendengar suara mencicit yang terus-menerus dan kepala besar makhluk itu segera menunduk. Dr. Grant menggeser posisinya sedikit untuk dapat melihat sumber suara tersebut. Tanpa disangka merupakan suara dari seekor bayi Hadrosaurus yang tengah berlarian di sekitar kaki para induk dewasa. Warna tubuh bayi tersebut berwarna coklat muda dengan motif bintik-bintik hitam. Induk Hadrosaurus menundukkan kepalanya sangat rendah hingga menyentuh tanah dan tetap dalam posisi yang diam. Si bayi kemudian berdiri dengan kedua kaki belakangnya, meletakkan kaki depannya di atas rahang sang induk dan mulai memakan dedaunan dari rantai yang menjulur keluar dari sisi mulut sang ibu. Induknya menunggu dengan sabar hingga sang bayi selesai makan dan kembali turun ke posisi merangkak. Setelah itu, kepala besar sang induk kembali terangkat dan bergerak ke arah posisi Dr. Grant. Hadrosaurus tersebut tampak terus makan. Hanya beberapa langkah saja dari tempat Dr. Grant bersembunyi. Dr. Grant memperhatikan terdapat dua lubang udara memanjang di atas paruh datarnya. Tampaknya dinosaurus tersebut tidak bisa mencium keberadaannya. Bahkan ketika mata kirinya menatap langsung ke arah Dr. Grant, entah mengapa hewan itu sama sekali tidak dapat bereaksi. Grant teringat bagaimana Tyrannosaurus juga gagal melihatnya pada malam sebelumnya. Seketika rasa penasarannya tumbuh dan ia memutuskan untuk bereksperimen. Ia batuk dan Hadrosaurus tersebut justru membeku. Kepala besarnya mendadak diam. Rahangnya mulai berhenti mengunyah. Hanya matanya yang bergerak perlahan mencari-cari sumber suara asal itu. Beberapa detik berlalu dalam ketegangan. Lalu saat tidak ada tanda bahaya apapun, hewan raksasa tersebut kembali mengunyah dedaunan dengan tenang. Dr. Grant sempat menggelengkan kepalanya secara perlahan dan berbisik kagum. Luar biasa. Di dalam pelukan Dr. Grant, Lex secara perlahan membuka matanya dan bertanya dengan kondisi yang setengah ngantuk. Itu suara apa? Tiba-tiba Hadrosaurus tersebut mengeluarkan suara keras seperti trompet yang bergema. Dan bentuk lengkingan nyaring yang
sedang menggema di antara pepohonan. Suaranya begitu mengejutkan hingga Lex hampir terjatuh dari pohon. Kepala besar tersebut menarik diri dari cabang pepohonan, dan sekali lagi hewan itu menjerit lantang, menguncang ketenangan hutan yang semulanya tenang. Jangan bikin dia marah, kata Timmy dari dahan di atas mereka. Di posisi bawah, si bayi Hadrosaurus tersandung karena berlari dengan cepat dan bersembunyi di atas kaki induknya. Sang induk perlahan menjauh dari pohon, lalu memiringkan kepalanya, menatap penuh dengan rasa ingin tahu ke arah cabang tempat Dr. Grant dan Lex duduk. Dengan bibir melengkung ke atas seperti senyuman, wajah dinosaurus itu tampak lucu, hampir seperti karakter kartun raksasa. Apa dinosaurus ini dongo? Ujar Lex dengan polosnya. Bukan Lex, kau hanya membuat dinosaurus itu terkejut, jawab Dr. Grant dengan rasa tenangnya. Ya, seperti yang aku bilang, apakah dia bakal menurunkan kita atau enggak sih? Ujar Lex dengan penuh dengan rasa penasaran. Maiasaura tersebut mundur secara perlahan sekitar 3 meter dari tempat mereka berada saat ini. Kemudian Maiasaura mengeluarkan suara trompet nyaring sekali lagi. Dr. Grant merasa seolah makhluk tersebut sedang mencoba menakuti mereka. Tetapi di saat yang sama, dinosaurus tersebut itu tampak kebingungan, seolah tak benar-benar tahu harus apa. Kelihatannya dinosaurus tersebut tampak gelisah, pergerakannya yang mundar-mandir dengan gerakan yang kebingungan. Mereka semua menunggu dalam keheningan yang tegang. Dan setelah 1 menit yang terasa sangat lama, makhluk raksasa tersebut perlahan mendekati lagi ke arah cabang tempat mereka duduk. Rahangnya mulai bergerak seperti tak sabar untuk kembali makan seperti sebelumnya. Lupakan saja, aku gak mau terus ada di sini, Lex dengan tegas. Lex mulai turun secara perlahan dari cabang pohon tersebut, dan gerakannya langsung memicu reaksi Hadrosaurus tersebut dan mulai kembali mengeluarkan suara trompet keras seperti suara alarm yang berbunyi secara maksimal. Dr. Grant terdegun. Dalam hatinya, ia berpikir, makhluk ini benar-benar tidak bisa melihat kita walaupun kita diam. Dan setelah beberapa menit kemudian, dinosaurus ini bakal benar-benar lupa kita ada di sini. Kejadian ini persis seperti apa yang terjadi dengan T-Rex sebelumnya. Sebuah contoh nyata dari cara kerja penglihatan amfibi. Fakta studi tentang katak menunjukkan bahwa amfibi hanya bisa melihat objek yang bergerak seperti serangga yang diam agar katak tidak bisa melihatnya. Dan tampaknya kebiasaan itu juga berlaku untuk dinosaurus. Namun sekarang Maiasaura tampak sangat terganggu melihat makhluk asing ini mulai turun dari pohon. Dengan geramnya, Maiasaura mengeluarkan teriakan terakhir dengan sebuah peringatan yang jelas bagi siapapun yang berani menyentuh bayinya. Sebelum akhirnya berbalik dan berjalan perlahan untuk menjauh. Tapi sebelum menghilang di antara pepohonan, dia sempat menoleh sekali, seolah memastikan bahwa makhluk aneh tadi tidak mengikutinya. Lalu ia pun lenyap di balik hutan yang lebat. Mereka akhirnya menginjakan tanah. Lex menepuk-nepuk tubuhnya, mencoba membersihkan debu yang menempel di badannya. Kedua anak ini dipenuhi lapisan debu halus di sekujur tubuhnya. Di sekeliling mereka nampak rumput yang rata seperti habis diinjak-injak oleh sesuatu yang besar. Terdapat bekas darah dan bau asam yang menyengat di udara. Dr. Grant melihat jam tangannya. Kita harus segera berangkat sekarang. Anak-anak, bersiaplah kalian, ujar dengan penuh keyakinannya. Aku gak mau jalan lagi di luar sana, jawab Lex dengan rasa keras kepalanya. Kita harus, Lex, ujar Dr. Grant. Kenapa? Tanya dari Lex dengan rasa penasarannya. Sebab kita harus memberitahu mereka soal perahunya, karena mereka tidak bisa melihat kita dari sensor pendeteksi pergerakan. Inilah satu-satunya jalan untuk kita untuk kembali dan menyampaikan secara langsung apa yang sebenarnya terjadi pada kita, ujar Dr. Grant menatap mereka dengan penuh keyakinan. Kenapa kita nggak pakai rakit saja? Ujar Timmy secara tiba-tiba. Rakit? Ujar Dr. Grant yang mengerutkan dahinya. Tim menunjuk jempolnya ke arah bangunan kecil di seberang lapangan, sebuah gedung merawatan dengan jeruji besi tempat mereka menginap tadi semalam, yang berjarak sekitar 20 meter dari posisi mereka. Aku melihat ada sebuah rakit di sana, ujar Timmy dengan penuh keyakinannya. Mata Dr. Grant langsung berbinar. Ia tahu betapa besar keuntungan jika mereka bisa memanfaatkan perihal itu. Sekarang sudah pukul 7 pagi dan mereka masih harus menempuh jarak lebih dari 8 mil. Tapi jika mereka bisa menggunakan rakit dan mengikuti aliran sungai, mereka bisa jauh lebih cepat daripada berjalan kaki melalui hutan. Kalau begitu, ayo kita lakukan, Lex, ujar Dr. Grant dengan penuh harapan. Adegan berpindah ke pusat pengawasan bangunan utama taman. Terlihat Arnold mengetik tombol keyboard untuk mengaktifkan visual search mode. Seketika layar monitor dengan cepat langsung memulai memindah seluruh area taman. Gambar-gambar silih berganti setiap 2 detik. Sungguh melelahkan untuk ditonton. Tetapi inilah cara tercepat untuk menemukan chip milik Dennis Nedry.
Harry dan Muldoon sangat bersikeras perihal tersebut. Sebelumnya, Muldoon sempat keluar bersama General untuk memeriksa lokasi kerusuhan kawana dinosaurus. Tetapi sekarang, saat pagi hari sudah terang, ia masih ingin kendaraan tersebut segera untuk ditemukan. Dan yang paling penting adalah Muldoon ingin memakai persenjataan tersebut untuk keamanan. Tiba-tiba terdapat suara speaker sebelah ruangan terdengar. "Tuan Arnold, bolehkah aku bicara sebentar denganmu?" Itu adalah suara John Hammond dalam nada yang dalam dan tenang, hampir seperti suara dewa dari langit. "Anda ingin datang ke sini, Tuan Hammond?" ujar Arnold dengan penuh pertanyaan. "Halo, Tuan Arnold." "Tidak, datanglah kepadaku sekarang juga. Aku ada di laboratorium genetika bersama Dr. Henry Wu. Kami menunggumu di sini," ujar John Hammond dari speaker. Seketika Arnold meninggalkan ruang monitor tersebut. Cerita kembali kepada petualangan Dr. Grant, Timmy, dan Lex. Sesampai di dalam bangunan, Dr. Grant tersandung di kegelapan bagian dalam bangunan yang sunyi. Ia menyusuri lorong yang sempit, bergerak perlahan melewati tumpukan galon pestisida, alat pemangkas pohon, ban cadangan untuk mobil jeep, gulungan kawat pagar, setumpuk karung berisikan pupuk seberat 50 kg, tumpukan isolator keramik yang berwarna coklat, kaleng tong oli yang kosong, lampu pekerja, dan gulungan kabel yang sedikit berantakan. "Aku nggak lihat rakit apapun," kata Dr. Grant sambil terus melangkah. "Terus saja mencari, Dr. Grant," sahut Tim yang sedang mencari juga. Di depannya terdapat kantong semen, pipa tembaga, jaring hijau, dan 2 dayung plastik tergantung di dinding beton. "Oke, tapi di mana tak rakitnya?" kata Dr. Grant sambil mengamati sekelilingnya. "Pasti ada di sini, di suatu tempat," jawab Timmy. Grant memandang tajam. "Kamu nggak pernah lihat rakit itu ya?" "Enggak sih, aku cuma mengira ada di sini," jawab Timmy dengan pelan. Dr. Grant mengaduk-aduk tumpukan barang rusakan, tetapi tetap tidak menemukan rakit satupun. Namun di balik lemari logam yang berkarat di dinding, dia menemukan sesuatu yang lain, yaitu segulung cetak biru penuh bercak jamur akibat kelembapan udara. Dia memedangkan di lantai, menyingkirkan seekor laba-laba besar yang merayap di atasnya. Dr. Grant menatap rancangan cetak biru itu dengan lama, penuh dengan konsentrasi. "Aku lapar," keluh Lex. "Sebentar saja, Lex," sahut Dr. Grant sambil terus menatap peta. Ternyata lembar cetak biru tersebut merupakan sebuah peta topografi yang sangat rinci yang menunjukkan sebuah area utama pulau, tepat di mana mereka berada sekarang. Disitulah tergambar letak laguna yang mereka lihat sebelumnya menyempit menjadi sungai, lalu berkelok ke arah utara melewati aviari dan terus mengalir hingga hanya setengah mil dari Visitator Lodge, tempat tujuan mereka. Dr. Grant membalikkan halaman cetak biru dengan cepat. Dengan gumamnya, "Bagaimana cara kita sampai ke laguna?" Menurut perencanaan tersebut, seharusnya ada suatu pintu di bagian belakang bangunan tempat mereka berada sekarang. Dr. Grant mendongkrak pintu tersebut dan benar saja terdapat sebuah pintu yang dia maksud, tersembunyi di balik dinding beton cukup lebar untuk dilalui oleh sebuah mobil. Dr. Grant membuka pintunya. Di baliknya terbatang suatu jalan yang beraspal lurus menuju ke arah laguna. Uniknya, jalan tersebut dibangun lebih rendah dari permukaan tanah sehingga tidak terlihat dari udara. Dr. Grant menyimpulkan pasti ini jalur pelayanan, sebuah jalur tersembunyi untuk keperluan internal taman. Dan di ujung jalan tersebut terdapat sebuah dermaga yang menjorok ke tepi laguna. Di sanalah tertulis jelas dengan tulisan hitam besar, "Penyimpanan paket." "Hei, lihat ini!" seruan Timmy yang penuh dengan semangat. Timmy mengeluarkan sebuah koper logam ke arah Dr. Grant. Seketika Dr. Grant membuka isi koper tersebut dan Dr. Grant melihat sebuah pistol bertekanan udara yang berisikan 6 buah peluru yang masing-masing setebal jari tangan orang dewasa dengan label Moro 709. "Raja bagus, Tim," kata Dr. Grant. Ia langsung menyampirkan sabuk itu ke bahunya dan menyelipkan pistol ke celananya. "Itu senapan penentang ya?" tanya Timmy. "Nampaknya begitu," ujar Dr. Grant. "Terus perahunya gimana?" tanya Lex. "Sepertinya ada di dermaga," ujar Dr. Grant. Mereka pun mulai berjalan menuruni jalan tanggul tersebut. Dr. Grant memikul 2 dayung di bahunya. "Aku harap rakitnya besar, sebab aku nggak bisa berenang," ujar Lex dengan rasa gelisah. "Tenang saja, Lex," sahut Dr. Grant. "Mungkin kita bisa memancing ikan nanti," kata Lex dengan suara penuh dengan harapan. Mereka terus berjalan menyusuri jalan yang diapit oleh tanggul yang tinggi di kedua sisinya. Jalan tersembunyi yang membawa mereka menuju ke arah suatu hal yang belum mereka ketahui. Tiba-tiba mereka mendengar suara dengusan berat dan berirama, seperti hembusan nafas dari makhluk raksasa. Tapi Dr. Alan Grant belum bisa melihat dari mana asalnya. "Kamu yakin ada sebuah rakit di bawah sana?" ujar Lex sambil menutup hidungnya karena bau yang mulai tercium. "Mungkin saja, Lex," ujar Dr. Grant dengan keraguannya. Suara dengusan itu semakin jelas seiring langkah mereka yang terus maju. Tapi bukan itu saja, mereka juga mulai
mulai mendengar suara dengungan dari banyaknya serangga lalat saat mereka mulai sampai di ujung jalan tepat di dermaga beton kecil. Dr. Alan Grant langsung berhenti membeku terdiam sebab Dr. Alan Grant menyadari bahwa ada Tyrannosaurus itu di depan sana. T-Rex tersebut duduk tegak di bawah naungan pohon. Satu kaki belakangnya terentang di ke depan. Matanya terbuka, tetapi tubuhnya tidak bergerak. Hanya kepalanya yang naik turun perlahan mengikuti ritme nafas beratnya. Dengungan tadi berasal dari kawanan lalat yang mengerubungi tubuhnya merayap di bawah wajahnya. Di rahang bawahnya yang terbuka longgar, di sela taring-taringnya yang masih berlumuran darah. Kemudian di belakangnya tergeletak tubuh seekor Hadrosaurus yang sudah tidak lagi bernyawa dengan kondisi paha belakangnya yang robek. Berdarah segar sebagai tanda bukti nyata bahwa sang predator baru saja sarapan. T-Rex tersebut hanya berjarak sekitar 20 meter dari mereka. Dr. Grant yakin binatang sebesar itu pasti sudah melihat mereka. Tapi anehnya, tidak ada reaksi sedikit pun. Ia hanya duduk diam. Butuh beberapa detik lagi Dr. Grant untuk menyadari bahwa T-Rex tersebut sedang tidur. Duduk tegak, tapi benar-benar dengan posisi tidur. Ia segera memberi isyarat kepada Timmy dan Lex untuk tetap diam di tempat. Lalu dengan berjalan dengan sangat berhati-hati, Dr. Grant berjalan maju ke arah dermaga tepat di depan pandangan sang predator. Tapi musuh tersebut tidak bereaksi. Ia tetap tidur, mendengkur secara perlahan. Di ujung dermaga terdapat sebuah gudang kayu kecil yang dicat hijau, menyatu dengan dedaunan di kelilingnya. Dr. Grant membuka pintu secara perlahan, dan di dalamnya dia menemukan suatu harapan. Terdapat 6 pelampung oranye tergantung di dinding, beberapa gulungan kawat, tali-tali besar, dan 2 kubus karet hitam yang diikat dengan sabuk karet. Rakit, ia menoleh ke arah Lex yang menyuarakan dengan gerakan bibir perlahan. Gak ada perahu. Dr. Grant mengaku secara perlahan. Ada. Tiba-tiba T-Rex mengangkat tangannya mengibas pelan ke arah kawanan lalat yang mengerubungi moncongnya. Tapi selain itu tetap tidak bergerak. Dengan hati-hati, Dr. Grant menarik satu kubus karet keluar dermaga. Beratnya cukup mengejutkan. Ia melepaskan sabuk pengikatnya dan menemukan silinder udaranya. Lalu terdengar suara keras memenuhi udara saat rakit mulai mengembang dan kemudian pop. Raket itu terbuka penuh dengan suara keras yang menggema. Dr. Grant membeku. Ia perlahan menoleh. T-Rex tersebut terus mendengus dengan keras dan mulai bergerak. Dr. Alan Grant langsung menyiapkan diri untuk lari. Tapi bukannya menyerang, binatang raksasa tersebut hanya menggeser tubuhnya yang berat. Lalu bersandar kembali ke batang pohon, mengeluarkan suara erangan yang panjang, disertai bunyi kentutnya menggelegar. Seketika, Lex langsung terlihat jijik mengibaskan tangannya di depan wajahnya, dengan menatap langsung ke arah sang Tyrannosaurus. Sementara itu, Dr. Grant basah kuyup oleh keringat bukan karena panas, tetapi karena ketegangan yang luar biasa. Dengan hati-hati, ia menyeret rakit karet itu ke ujung dermaga, lalu melangkah masuk ke air dengan cipratan besar. Tetapi T-Rex itu tetap tidur. Dr. Grant segera mengikat rakitnya ke dermaga dan kembali ke gudang kecil. Ia mengambil 2 pelampung keselamatan dan meletakkannya ke atas rakit. Kemudian ia memberikan isyarat kepada Timmy dan Lex untuk menyusul ke dermaga. Namun Lex masih berdiri jauh di belakang. Wajahnya dipenuhi oleh ketakutan. Ia menggelengkan kepala sebagai isyarat untuk berkata tidak. Namun Dr. Grant memberi isyarat dengan senyum tegasnya seperti berkata, "Ya, sekarang Lex." Dengan isyarat ajakan Dr. Grant yang tajam ke udara tanpa adanya suara sedikit pun, Lex langsung paham akan isyarat tersebut. Kemudian Lex mendekati secara perlahan dengan tetap tenang. Lalu Dr. Grant menunjuk rakit untuk segera naik sekarang. Kemudian Lex menaiki rakit tersebut diikuti oleh Timmy. Mereka langsung mengenakan pelampung keselamatan. Dr. Alan Grant pun menyusul, lalu mendorong rakit dari dermaga. Perahu tersebut meluncur secara perlahan tanpa suara ke tengah laguna, menjauh dari makhluk yang paling mematikan di pulau tersebut. Dr. Grant mengambil dayung, memaksanya ke bagian orloks dan mulai mendayung rakit tersebut. Sedikit demi sedikit mereka menjauh dari mara bahaya T-Rex. Lex bersandar ke bagian belakang rakit dan menghembuskan nafas kerasnya dengan lega. Tetapi hanya sesaat, wajah Lex berubah menjadi tegang. Posisi tangannya menutup mulutnya. Tubuhnya mulai bergetar. Suara-suara kecil tertahan dari tenggorokannya. Lex sedang berjuang menahan batuknya. Dan Dr. Alan Grant tahu betul bahwa Lex selalu batuk di saat paling tidak tepat saat ini. Lex! Timmy berbisik dengan panik, menoleh ke arah muka Lex. Namun Lex menggelengkan kepalanya. Ekspresinya seperti putus asa dan menunjuk ke arah tenggorokannya. Timmy langsung memahami bahwa tenggorokan Lex sedang gatal. Lex membutuhkan air minum, sementara Dr. Grant terus mendayung dengan fokus. Timmy mencondongkan tubuhnya ke sisi rakit, menciduk air dari laguna dengan tangannya, lalu mengulurkan tangannya ke Lex. Dan saat itulah Lex terbatuk keras seperti ingin meledak. Tepat di telinga
Saat ini, suara batuknya seperti tembakan yang menggema di permukaan air. Di tepi laguna, sang T-Rex tetap menguap terbangun secara perlahan. Binatang terlihat tampak malas bergerak, menggaruk telinganya dengan kaki mungilnya seperti anjing raksasa, lalu menguap lagi. Dalam kondisi yang masih setengah sadar, karena perutnya kenyang setelah makan besar, di atas perahu, Lex mulai mengeluarkan suara berkumur-kumur. Sebuah pertanda buruk berikutnya mungkin tidak bisa ditahan. Lex, diam! Timmy berbisik tajam ke arah muka Lex. Aku gak bisa tahan. Lex mulai lirih dan batuk lagi. Grant langsung mendayung sekuat tenaga mendorong rakit ke tengah laguna, menjauh dari bibir pantai. Namun sudah terlambat. T-Rex tersebut mulai terbangun. Kepalanya terangkat, matanya mulai membuka secara perlahan, dan seluruh tubuh raksasanya mulai bergerak. Aku gak bisa tahan, Timmy. Lex menjerit lirih, penuh dengan rasa bersalah. Aku benar-benar gak bisa. Dr. Grant mendesis dengan cepat mengisyaratkan agar semua orang tetap diam. Tenang aja, kita sudah cukup jauh kok. Dia kan gak bakal bisa berenang, bisik Lex. Tentu saja dia bisa berenang, dasar adik dongo. Timmy membataknya dengan cukup keras. Di tepi laguna, T-Rex sedang melompat dari dermaga dan langsung menerjang ke arah air. Loh, aku mana tahu? Lex membela dirinya. Semua orang tahu bahwa T-Rex bisa berenang. Itu semua ada di dalam buku. Semua reptil bisa berenang. Timmy menekankan suaranya tersebut. Benar gak bisa? Kata Lex dengan cara ngotot. Tentu bisa, dasar adik dongo. Timmy dengan memarahinya. Sudah cukup. Dr. Grant memotong pertengkaran kedua anak tersebut. Pegangan yang kuat di rakit yang sedang bergoyang-goyang. Dr. Grant menatap penuh dengan waspada. Ia memperhatikan cara si T-Rex berenang. Tubuh raksasanya mulai menyibak air, bergerak cepat, lebih cepat dari yang mereka bayangkan. T-Rex tersebut sudah sedalam dada di dalam air. Kepalanya yang besar menjulang tinggi di atas permukaan. Kemudian Dr. Grant menjadi sesuatu yang membuat nafasnya terhenti. Hewan tersebut bukan berenang, melainkan sedang berjalan. Beberapa detik kemudian, hanya bagian kepala, mata, dan lubang hidungnya yang terlihat di atas air. Kini, T-Rex tersebut mirip seperti buaya dan terus bergerak seperti buaya yang sedang mengayunkan ekornya ke arah sisi kiri dan sisi kanan, seperti membelah air dengan kekuatan yang luar biasa. Di belakang kepala T-Rex tersebut, Dr. Grant melihat tonjolan punggungnya dan deretan punggung bergerigi di sepanjang ekor yang sesekali muncul ke permukaan. Sangat mirip seperti buaya. Dalam hati Dr. Grant cemas, tetapi ini adalah buaya terbesar di dunia ini. Maaf Dr. Grant, aku nggak sengaja. Lex berkata dengan lirih, suaranya seperti kesedihan yang tertahan selama perjalanan. Dr. Grant melirik ke arah belakang dan mulai menyadari bahwa laguna ini lebarnya tidak lebih dari 100 yard dan mereka berpikir hampir mencapai bagian tengah laguna tersebut. Tetapi jika mereka terus ke arah tengah tersebut, air akan menjadi dangkal dan itu berarti T-Rex akan mulai berjalan lebih cepat dari yang ia duga selama ini. Tanpa berpikir panjang, Dr. Grant memutar arah rakit dan mulai mendayung ke arah utara. Loh, kamu ngapain Dr. Grant? Ujar Lex dengan rasa cemasnya saat melihat aksi dari Dr. Grant tersebut. Di arah kejauhan, Dr. Grant bisa mendengar nafas berat dan tajam yang datang dari sang predator. Tampak semakin dekat dan semakin cepat. Dr. Alan Grant menatap dayung tersebut di tangannya. Namun, Dr. Grant menyadari bahwa dayung tersebut hanya sebuah plastik, bukan senjata yang bisa untuk sebuah perlindungan. Dan dari suara jembatan air, terlihat jelas T-Rex semakin dekat dengan barisan gigi yang melengkung dengan tajam. Kepala T-Rex yang besar tersebut mulai menghantam rakit. Air mercik tinggi. Rakit mulai terbang-ambing di puncak cipratan air laguna. T-Rex itu tenggelam kembali ke bawah permukaan, meninggalkan gelembung-gelembung yang berderak. Lex mencengkram sisi rakit dengan panik dan menoleh dan mengatakan, "Apa dia tenggelam, Dr. Grant?" "Tidak, Lex." Grant menjawab tajam. Ia melihat gelembung tersebut, lalu gelombang kecil samar-samar di permukaan bergerak ke arah rakit. "Pegangan yang kuat!" Dr. Grant berteriak dan tiba-tiba kepala T-Rex muncul tepat di bawah perahu mereka. Air meledak ke segala arah. Lakukan sesuatu! Lakukan sesuatu! Lex panik. Dr. Grant menarik pistol angin dari ikat pinggangnya. Walaupun tampak kecil seperti tak berarti, tetapi hanya inilah satu-satunya harapan dia. Kalau dia bisa menembak bagian sensitif seperti mata atau hidung, mungkin mereka masih mempunyai sebuah peluang untuk lolos. Tiba-tiba T-Rex muncul ke permukaan air. Rahangnya terbuka lebar. Dr. Grant sudah bersiap. Dia membidik dan peluru bius melesat berkilat di bawah cahaya dan menancap bagian pipi sang T-Rex. T-Rex mengibaskan rahangnya dan mengaum dengan dahsyat. Tetapi sebelum mereka sempat bernafas lega, terdengar suara aruman lain menggema dari seberang air seperti rauman balasan. Dr. Grant menoleh bagian belakang dan di kejauhan di tepi daratan terlihat sosok T-Rex remaja tengah mencabik bangkai sauropod. T-Rex remaja tersebut dengan penuh keberaniannya mampu merebut hasil buruan dan mengklaim sebagai miliknya. Ia mampu mencabik daging itu lalu mengangkat kepalanya dengan tinggi dan mengaum ke arah langit. T-Rex dewasa pun melihatnya dan reaksinya
segera bertindak berbalik meninggalkan perahu Dr. Grant dan mulai berenang dengan kuat menuju daratan menuju saingannya. Dia benar-benar pergi. Lex bersorak sambil bertepuk tangan dengan riang. Nah, dinosaurus dongo, ejeknya dengan penuh semangat. Dari arah daratan, T-Rex remaja tersebut kembali mengaum dengan keras seolah terpancing. T-Rex dewasa melesat naik ke arah bukit, berlari dengan tubuh besarnya sampai membuat tanah bergetar hebat saat berlari melewati dermaga dan bangkai sauropod. Tapi bukannya mundur, sang T-Rex dewasa tersebut malah mengajar T-Rex remaja itu dengan rahangnya yang masih berlumur daging di arahannya. Kedua predator itu lenyap di balik perbukitan dan hanya auman terakhir yang bergema, tajam dan penuh ancaman. Sementara itu, rakit kecil mereka mulai melayang perlahan ke arah utara, berbelok mengikuti aliran air laguna menuju sungai berikutnya. Perjalanan mereka belumlah berakhir. Dr. Grant tambah kelelahan setelah mendayung rakit dengan sekuat tenaga. Seketika, Dr. Grant merobohkan tubuhnya di atas rakit. Nafas dadanya yang sedang naik turun dengan cepat sampai ia nyaris tidak bisa bernafas. Terbaring, terengah-engah, dan menatap langit yang biru. "Kau baik-baik saja, Dr. Grant?" tanya Lex dengan nada yang cemas. Grant menoleh perlahan dan berkata dengan suara yang berat, "Mulai sekarang, kita lakukan semua sesuai dengan instruksi. Titik." "Baiklah," jawaban dari Lex, tetapi wajahnya menatap seolah Dr. Grant baru saja meminta hal yang paling tidak masuk akal di dunia ini. Lex menyeret tangannya perlahan ke permukaan air. "Kau berhenti mendayung ya?" ujar Lex yang sedang kebingungan. "Aku capek sekali, Lex," gumam Dr. Grant sambil terbaring lelah. "Lantas, kenapa kita masih bergerak?" tanya Lex yang sedang penasaran. Seketika, Dr. Grant bangkit dari posisi terlentangnya. Kemudian, Dr. Grant menyadari bahwa ternyata Lex benar terkait rakit yang mereka naiki terus melaju perlahan ke arah utara. Pasti terdapat sebuah arus sungai membawa mereka semakin dekat dengan wilayah hotel. Ia melihat jam tangannya dan terkejut. Baru jam 7:15 menit. Hanya 15 menit berlalu sejak terakhir kali ia melihat jam. Tapi rasanya seperti 2 jam penuh. Dr. Grant menyadarkan tubuh ke sisi rakit karet, menutup matanya, dan akhirnya tertidur pulas. Well, sekian pembahasan cerita novel Jurassic Park Chapter Drivers kali ini. Kalau ada masukan dan saran dari kalian, gak perlu malu untuk ketik di kolom komentar. Tentunya kita akan berdiskusi. Jangan lupa untuk dukung selalu channel Sen Aryan Analysis agar selalu semangat untuk upload, agar gak ketinggalan keseruan berikutnya. See you and goodbye.